putusan banding terhadap Iklim Hakim akan membuat Rasman semakin nggak bisa tidur. Apa yang saya sampaikan itu kan itu saja. Ada dugaan pelecehan. Mulut dia kau jangan percaya deh. Upaya hukum yang ditempuh Iklima Aprilia alias Iklim Hakim untuk bebas dari jerat hukuman vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara makin berat setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis hukuman Iklim Hakim dalam putusan banding. Iklim Hakim dijatuhkan hukuman 6 bulan penjara tanpa masa percobaan dan denda 100 juta. Menanggapi putusan banding Iklim Hakim yang diperberat Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta, disambut gembira oleh Hotman Paris Hutapea. Menurutnya, banding yang diterima Iklima juga akan berdampak pada upaya banding yang ditempuh Rasman. Lantas apa kata kedua belah pihak menanggapi putusan banding Iklim Hakim yang makin diperberat dari hukuman 6 bulan masa percobaan menjadi 6 bulan penjara tanpa percobaan? Ini ada putusannya, jadi di tingkat banding, Iklim Hakim yang semula di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya dihukum 6 bulan masa percobaan, di Pengadilan Tinggi malah diperberat menjadi 6 bulan penjara tanpa percobaan, ya, tanpa percobaan. Jadi benar-benar 6 bulan penjara. Sebenarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pun ada 2 pendapat dari 3 hakim itu, 2 mengatakan 6 bulan percobaan, 1 hakim dissenting mengatakan 8 bulan penjara. Ya, jadi tapi di 3 banding semuanya suara bulat, 6 bulan penjara. Oke. Karena hakim mengatakan bahwa dia juga sama peranannya dengan si botak itu, gitu loh, ya. Sama peranannya, sama-sama menyadari bahwa menyebarkan tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Mereka berdua menyadari itu, gitu loh. Ya, tentu kalau kecewa manusiawi ya. Kami juga selaku kuasa hukum tentunya sedikit kecewa, tetapi apapun putusan dari pengadilan tentu harus kita hormati dan kemudian harus kita taati. Tapi bersyukurnya bahwa dalam putusan tersebut tidak ada perintah untuk segera ditahan, sehingga kami akan melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung yang sedang kita persiapkan secara matang dan baik. Oh tidak, jadi kan karena putusan Pengadilan Tinggi DKI itu kan menjatuhkan pidana 6 bulan dengan menghapus pidana percobaan, tetapi tidak ada perintah untuk segera ditahan, sehingga putusan demikian apabila kami mengajukan upaya hukum kasasi, tentu jaksa tidak akan melakukan eksekusi badan terhadap Ibu Iklima, tetapi akan menunggu nanti putusan dari Mahkamah Agungnya seperti apa. Responnya tentu kaget pertama, yang kedua menanyakan apakah masih ada upaya hukum selanjutnya. Ya kan tentu upaya hukum masih terbuka, masih ada kasasi dan masih ada peninjauan kembali. Sehingga beliau ikhtiar berusaha untuk tetap melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya yang memang sudah disediakan di hukum acara pidananya gitu. Jadi tentu itu tadi sedikit kecewa, tetapi pada prinsipnya menghormati apapun putusan yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan. Meski upaya banding yang diajukan mengecewakan, bahkan diperberat, Iklim Hakim tidak menyerah. Melalui kuasa hukumnya, mantan asisten pribadi Hotman Paris itu kembali mengajukan tingkat banding lebih tinggi, yakni kasasi ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum Iklim Hakim optimis upaya kasasi yang diajukan akan dikabulkan. Dengan begitu, putusan banding yang memberatkan kliennya dengan sendirinya batal demi hukum. Lantas apa yang membuat pihak Iklim Hakim percaya akan memenangkan kasasi yang diajukannya? Hasilnya tentu kami segera akan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Kasasi kan sekarang kita sedang menunggu rilis resmi
pemberitahuan putusan banding dari PT DKI. Setelah kami mendapatkan pemberitahuan secara resmi, tentu segera kita akan mengajukan upaya hukum kasasi. Sampai saat ini kami secara resmi belum mendapat pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Hanya baru sebatas melihat di web. Nanti kalau putusan kasasi itu mengabulkan atau mengembalikan putusan Pengadilan Negeri, maka tentunya kan hukumannya adalah pidana bersyarat atau pidana percobaan gitu. Sehingga tidak perlu menjalankan pidana kurungan badan atau pidana penjara. Ya, upaya hukum itu kan sampai peninjauan kembali, tetapi tentu kami tidak akan berandai-andai, tetapi kami akan optimis melihat dari fakta persidangan, kemudian bukti-bukti, serta fakta-fakta yang sudah dilalui di persidangan tingkat pertama atau di judek faksi. Kami masih sangat optimis bahwa putusannya di tingkat kasasi akan tentu akan sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kami sangat optimis itu, sehingga kami belum akan berandai-andai apakah ini nanti kalau ditolak seperti apa. Tapi kami optimis langkah kasasi akan membuahkan hasil yang bagus. Dalam hal ini kenapa kami yakin bahwa kasasi akan membuahkan hasil, karena Mahkamah Agung akan menilai apakah penerapan hukum sudah sesuai atau tidak. Dalam hal ini tentunya sudah kita ketahui bersama selama proses persidangan dan fakta persidangan, sejujurnya kalau boleh kami berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada niat jahat dari Ibu Iklima untuk melakukan pencemaran nama baik tersebut gitu. Karena kan Ibu Iklima ini kan orang yang aman hukum, minta bantuan hukum kepada seorang lawyer, tentunya segala sesuatunya itu diserahkan kepada lawyer. Sementara itu, upaya hukum banding juga sedang diperjuangkan Rasman Arif Nasution. Sebelum mengajukan banding, Rasman divonis kurungan 1,6 bulan penjara atas kasusnya dengan Hotman Paris. Lantas apa kata Hotman mengenai rencana Rasman yang akan mengajukan banding agar dapat bebas dari vonis kurungan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait laporan yang dibuatnya? Putusan banding terhadap Iklima Kim akan membuat Rasman semakin nggak bisa tidur, ya kan? Semakin nggak bisa tidur. Karena apa? Karena Pengadilan Tinggi sudah menyatakan bahwa Iklima Kim itu bersalah bersama-sama dengan Rasman. Bahkan ada kemungkinan Rasman bisa dinaikkan hukumannya. Kira-kira begitu. Jadi Rasman, itulah pelajaran bagi kamu bahwa agar mulai hari ini kau menjaga mulutmu, menjaga sikapmu. Kalau bersaing itu, ikutlah gaya Hotman, ya. 20 tahun dengan pengacara asing, 4 tahun di Australia. Dengan gaya gua yang selebriti begini, semua perkara besar datang ke saya. Karena otaknya berisi. Nggak pantas seperti seorang si Rasman diajak damai. Kata hakim pun dalam putusan Iklima Kim, tiga banding, orang seperti ini harus dikasih pelajaran untuk pelajaran, untuk sebagai contoh bagi masyarakat. Agar jangan sembarang memfitnah orang dengan konferensi pers, dengan Instagram, dengan kata-kata yang sangat kasar. Itu kata hakim, harus dikasih contoh kepada masyarakat. Di sisi lain, Rasman tetap optimis banding yang diajukannya akan berbuah manis, meski kabar banding Iklima yang ditolak sudah didengarnya. Menurut Rasman, ada kesalahan logis pada hakim saat memutuskan vonis. Berangkat dari kecurigaan itu, Rasman memutuskan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Lantas seperti apa Rasman menyiasati banding yang diajukannya? Dan apa pula komentar Hotman Paris mengenai hal tersebut? Saya sudah sampaikan Jumat lalu, ya, ini Jumat. Saya sedang berada di Batam. Jumat lalu saya preskon di Hotel Akasia Jakarta Pusat. Saya tidak akan berkomentar tentang pernyataan Saudara Hotman Paris Hutapea. Jadi saya sudah katakan bahwa saya tidak mau lagi
berbalas pantun, berargumentasi yang tidak berkesudahan dengan saudara Hotman Paris. Ya kalau dia memberi statement ya tentang banding saya, itu juga hari ini sudah didaftarkan oleh saudara Rahmat Riyadi, dan sebelum saya ke Batam itu saya sudah berdiskusi panjang dengan tim hukum, dengan orang-orang yang pakar, ada akademisi, ada profesor, ada ya mantan hakim, ada mantan jaksa, ada lawyer profesional, ada jenderal polisi dan lain-lain. Saya berterima kasih mereka begitu. Apa yang saya sampaikan itu kan itu saja. Ada dugaan pelecehan seksual, ada perbuatan dalam mobil pelecehan seksual 2 kali, ada pelecehan seksual di Moi Kelapa Gading check-in, kemudian ada pelecehan seksual di klub. Ya, itu doang yang kita sampaikan. Jadi perbuatan berulang bukan berarti berulang-ulang kita menyampaikan pada objek yang berbeda. Maka dalam konteks teori filosofi hukum dimaksud, rasa-rasanya saya menilai ada kekeliruan. Nah, ya, ada kekeliruan atau ada penerapan hukum yang keliru oleh majelis hakim. Apa itu? Yaitu kesesatan berpikir. Terkait proses banding yang diajukan di dalam perkara tersebut, bahwasanya perlu kami sampaikan, permohonan banding sendiri pertama kali diajukan oleh jaksa penuntut umum, yaitu pertanggal 7 Oktober 2025. Ya, kemudian setelah dari pihak kejaksaan mengajukan banding, dari pihak terdakwa sendiri juga mengajukan banding, yaitu di tanggal 10 Oktober 2025. Dan tadi diinformasikan juga dari Kepaniteraan Pidana bahwasanya proses banding itu telah dikirimkan per hari ini ya, di tanggal berapa sekarang? Tanggal 16 Oktober 2025. Rasmani itu nggak ada apa-apa, saya nggak pernah kenal dia. Rasmani is nobody for me, dia bukan saingan gua, he's just a small boy dari kampung. Waktu dia merantau ke Jakarta, aku sudah jadi pengacara di Australia. I don't even know him. Dia tuh bukan siapa-siapa. Ya, dia itu jadi pancos dengan gara-gara ini malah dia naik dia. Sebenarnya dia nggak. Justru saya itu marah gara-gara dia punya fitnahan terlalu kasar, gitu loh. Terlalu kasar gitu loh. Jadi itu yang saya bikin marah. Sebenarnya banyak oknum pengacara yang juga sering senggol gua karena iri dengan kesuksesan gua. Tapi karena masih dalam batas-batas, saya anggap itu persaingan sehat. Kalau dia sudah terlalu kelewatan, masa dibilang gua penjahat seks, dibilang gua punya kelainan seks, dibilang gua memuaskan birahi kemana-mana, itu kurang ajar nggak jauh mulut begitu. Mulut dia kau jangan percaya deh. Okay? Dia ngomong sekarang kayak dia dalam keadaan lemah. Siapa yang tidak lemah? Ya, dengan istri yang begitu banyak, sudah sejak Februari dibekukan berita sumpah nggak bisa sidang, terus duitnya dari mana? Jadi dia sekarang mulai mencoba jalur persuasif. I will say, I don't care about you. You don't even my competitor. Kau bahkan bukan saingan aku. Jelas dengan dihukum perberatnya si Fili Makim, malah semakin tipis harapannya si botak itu untuk bebas di pengadilan tinggi, malah bisa lebih berat. Makanya kalau saya jadi dia, terima aja putusan itu, masuk dulu penjara Salemba entah berapa lama, merasakan dulu betapa susahnya hidup ditemani oleh lipas dan kecoa, ya. Dan dia akan sadar ternyata memang pada saat dia merenung di penjara nanti, baru dia sadar bahwa memang dia melakukan kesalahan terhadap seniornya ini. Rasman memang seorang lawyer yang sedang menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan hukum kliennya. Apa buktinya? Pertama, Rasman lawyer kan lawyer. Ada KTA? Ada berita acara sumpah? Ada. Apakah ada dia menerima kuasa? Ada. Apakah apa yang disampaikan Rasman di depan media ketika preskon itu ada buktinya dari Iklim Hakim? Ada. Ada chattingan yang minta bang di up dulu dong? Ada. Ada video bersama? Ada. Bagaimana
seorang Rasman yang diatur dalam Undang-Undang Advokat pasal 16, pasal 18, Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 yang mengatur tentang imunitas seorang lawyer, yang mengatur tentang bahwa seorang lawyer tidak disamakan dengan kliennya. Kok perbuatan kami dianggap sama? Harusnya Rasman sejak dari PN Jakarta Utara itu sudah bebas. Nah sekarang pertanyaannya, saya kasih comparative knowledge. Bagaimana kita membandingkan keilmuan? Contoh dari eksperimen atau dari perbuatannya. Kalau Iklim Hakim berbohong, dia mengatakan tidak ada pelecehan seksual, tidak ada tanda tangan kuasa. Pada faktanya di pengadilan dia sudah mengakui ada pelecehan, ada kuasa. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau tidak benar ada pelecehan seksual, kalau tidak benar ada chattingan mesum yang diduga dilakukan Hotman, maka informasi yang disampaikan oleh Iklim Hakim kepada Rasman artinya itu adalah informasi palsu. Maka yang harus dihukum adalah Iklim Hakim, bukan Rasman. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.